sebelum saya bicara membahas soal timnas ini, kita pasti kalau orang sepak bola harus membahas timnas itu produk suatu kompetisi. Kompetisi itu produk suatu pembinaan. Berarti timnas, kompetisi, sama pembinaan. Lalu yang tidak bisa dihilangkan adalah infrastruktur. Jadi di Indonesia ini timnas punya, kompetisi punya, pembinaan yang tidak punya, dan infrastruktur. Nah, makanya kita balik sekarang. Kalau infrastruktur kita punya, grassroots pembinaan kita punya, kompetisi bagus, pasti timnasnya bagus. Betul. Jadi kalau kita bicara bagaimana timnas kita, pertanyaannya bagaimana kompetisi kita, bagaimana pembinaan usia muda kita, bagaimana infrastruktur kita. Jadi kalau kita mau ngomong timnasnya bagaimana, kompetisi kita bagaimana, bagus atau tidak. Youth kita pembinaannya gimana, bagus atau tidak, infrastruktur ada atau tidak. Jadi 4 komponen itu tidak bisa dibahas satu persatu. Jadi kalau Aziz tadi ngomong, Pak, timnas bagaimana? Kalau melihat kompetisi sekarang, lalu melihat pembinaan sekarang, melihat infrastruktur yang dimiliki Republik Indonesia, ini sudah hasil yang bagus. Oke. Hasil yang bagus. Kalau melihat bagaimana Anda tidak belajar, tapi lulus dengan nilai 6,5 kan sudah harus berterima kasih. Iya. Betul sih. Gitu? Benar, Pak. Sekarang jadi jangan salahkan siapa-siapa. Ya harus bertanggung jawab. Infrastruktur siapa, pembinaan usia dini siapa, kompetisi siapa. Berarti, kita semua. Iya. Berarti harapan publik itu jangan terlalu berlebihan ya, Pak? Tuh, harapan harus berlebihan, mimpi. Iya, harus. Karena kan harus melihat ini tadi bilang ada 4 elemen ini. Kalau melihat elemen ini 4 ini ya udah. Kalau tidak ada harapan, 4 itu tidak akan terlaksana. Oh, gitu. Jadi harus ada harapan. Jangan bilang AFF, kalau bisa juara dunia. Mimpi itu. Baru dieksekusi tadi. Timnasnya bagus, kompetisinya bagus, pembinaannya bagus, infrastruktur bagus. Gimana kita mau pembinaan usia muda bagus? Lapangan aja tidak punya. Nah, itu dia, Pak. Semua diserahkan kepada rakyat. Ya kalau rakyat Indonesia kaya kayak Jepang, kayak Cina nggak apa-apa. Tapi dari 4 elemen ini saat ini mana Pak yang mungkin harus menjadi concern dulu, Pak? Karena tiga-tiganya berjalan. Lapangan, infrastruktur. Kenapa, Pak? Karena talenta sebagus apapun, kalau nggak punya infrastruktur yang mencukupi, mereka mau latihan di mana? Di jalan raya, di taman, di masjid. Nggak bisa. Iya, Pak. Tapi kalau kita punya infrastruktur yang bagus, itu seperti saya katakan, kamu kasih saya 1 lapangan sepak bola, akan saya lahirkan 100 pemain tiap tahun. Gitu. Jadi kayak dulu Bung Karno ngomong. Bener, Pak. Beri saya 10 pemuda. Iya, akan saya goncangkan dunia. Wow. Lah kalau ini, kamu kasih saya 1 lapangan sepak bola, akan saya lahirkan 100 pemain sepak bola tiap tahun. Dan itu sudah dilakukan sama Bapak sekarang? Nah, saya minta dari zaman saya 2002 dulu, saya waktu manajer Persibaya Junior, sampai sekarang saya nggak pernah dikasih lapangan, terpaksa bikin sendiri. Yang bikin sendiri. Oh, awalnya itu, Pak. Kenapa Bapak sekarang concern untuk membuat banyak lapangan di daerah-daerah itu, Pak? Yang menginspirasi saya membuat lapangan sepak bola adalah Bapak Edi Ramayadi. Karena beliau pertama kali pada waktu jadi ketua mengatakan, lapangan sepak bola kita kurang, wasit kita kurang, pelatih kita kurang, semua kurang terus. Lalu Pak Edi minta kepada saya, Gede, bikin lapangan sepak bola. Waduh, bikin lapangan sepak bola kalau yang biasa sih murah. Lah kalau yang artificial ya agak mengap-mengap. Kalau hanya 1 nggak apa-apa lah, kalau suruh bikin 3 atau 4. Tapi itu yang memotivasi saya untuk membuat infrastruktur yang bagus. Makanya bukan karena bisnis ya, Pak? Bukan. Jadi kalau dihitung bisnis, saya bikin di Cilacap, itu antara investasi sama pendapatannya. Mungkin sampai unta punya cucu 4 nggak akan BP itu, nggak akan balik. Tapi di sana sudah lahir pemain top. Kemarin pada waktu U16 kita talent scouting, Coach Kurniawan, Kurus bersama Ilham, semuanya talent scouting ke Jawa Tengah. Itu pada waktu kita ngikutin Singa Cup di Singapura U16, kita juara. Di semifinal kita mengalahkan Australia, di final kita mengalahkan tuan rumah Sun City. Dan pertandingannya saya sampai mau nangis karena apa? Mau menang 1-0 sulit sekali. Setelah menang 1-0 di menit terakhir draw. Habis draw 1-1 penalti lagi. Kami lihat, kami datang, kami bawa piala pulang. Alhamdulillah. Tapi pembinaan.
infrastruktur yang bagus, pembinaan usia muda yang bagus, hasilnya ada. Betul. Kalau anak-anak itu lalu dibina, ikut Suratin, ikut EPA, ikut U23, ikut kompetisi profesional, pasti timnasnya akan bagus. Karena apa? Jenjangnya tadi ada semua. Jadi 4 tadi tidak bisa diabaikan. Infrastruktur, pembinaan usia dini, kompetisi yang bagus, sama timnas. Oke, Pak. Kalau Bapak melihat perubahan yang dibawa oleh Sintayong sendiri, Pak, kita balik lagi ke timnas dulu nih, Pak. Itu menurut Bapak gimana, Pak, dengan pelatih Sintayong ini, Pak? Kalau saya ngomong soal Sintayong pribadi, saya pikir cukup bagus. Cukup bagus. Apapun hasilnya, saya tidak menilai hasil. Tapi kalau Anda banding-bandingkan antara Sintayong, lalu dengan yang lama, dengan yang lama, dengan yang lama, paling mudah membandingkan Sintayong dengan sebelumnya, dengan sebelumnya gitu. Saya nggak sebut nama ya. Itu kita sangat mudah gitu. Apakah Sintayong berhasil? Kita lihat kompetitor pendahulunya gimana. Lalu kita lihat pendahulunya gimana. Saya lihat Sintayong cukup bagus. Dia diberi kewenangan di usia dini sampai yang senior. Saya pikir ini keberanian federasi yang harus kita apresiasi. Apapun hasilnya. Anak yang pinter karena fasilitas yang ada gitu. Iya. Lagi-lagi fasilitas ya, Pak. Iya. Tapi apa yang dibawa Sintayong memang banyak yang bilang sudah banyak perubahan lah di timnas kita, Pak. Ini, Pak. Ya kalau Bapak melihat Sintayong perubahannya lebih ke apa sih, Pak, yang sudah? Satu, disiplin sama basic. Fisik juga, Pak? Basic skill individual. Bayangin, coba Anda pernah nggak? Sekarang saya baru mengerti kenapa lempar bola ke dalam lapangan aja pemain timnas kita banyak yang salah. Sampai wasit itu free kick. Itu kalau umpamanya wasit luar negeri itu tega, itu hampir sebagian besar pemain Indonesia itu lempar bolanya di free kick terus. Kenapa? Satu, mereka tidak pernah ikut di akademi SSB. Di SSB atau di akademi nggak diajari. Itu satu. Iya. Lalu attitude. Di Indonesia nggak diajari. Sudah sliding orang, poolnya kelihatan, pakai tangan 2, di free kick sama wasit, masih komplain. Nah ini attitude. Nah, Sintayong pertama kali waktu itu saya malu sebagai orang bola Indonesia. Masa Sintayong komplain soal passing sama soal dribble? Iya. Itu kan malu sekali saya. Benar, Pak. Awal mula. Iya toh? Korea disuruh baca surat, Alibata aja nggak ngerti. Bayangin, keterlaluan. Republik Indonesia harap wajar. Gitu, Republik Indonesia. Jadi jangan terlalu berharap banyak. Gitu, suruh baca Al-Ikhlas, Kulhu. Alibata aja belum lulus. Iya, belum lulus. Jadi tolong wajar saja, jangan terlalu. Tapi kalau berharap tinggi boleh. Supporter itu harapannya nomor 1. Juara dunia harus. Nah kalau saya cukup juara 8, jangan jadi supporter. Karena dengan adanya keinginan masyarakat untuk juara 1, insan bola yang waras, football family yang waras, itu pasti akan terkorek kupingnya dan melakukan tadi. Yang punya duit ya bikin infrastruktur, yang nggak punya duit tapi punya kemampuan ikut di grassroots membina, ikut di SSB, ikut di akademi. Setelah itu bantu bagaimana federasi melakukan kompetisi. Kompetisi apa? Mulai dari Suratin, Liga 3, Liga 2, Liga 1. Kompetisi itu kawah canda di muka. Kalau orang infrastruktur bagus, grassroots bagus, kompetisi bagus. Siapapun pelatihnya nggak usah Sintayong. Pelatih Indonesia cukup. Kalau tadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 jalan. Tapi kalau nomor 1, nomor 2, nomor 3 nggak jalan, Sintayong kasihan. Level dunia. Sintayong itu bukan juara Tarkam di Lebak Bulus atau di Duren 3. Gitu. Jadi ya kasihan saya sama ketum kita. Harapannya terlalu banyak, instan, tapi juga dilema. 1, 2, 3-nya nggak mungkin diproses dalam waktu 5 tahun. Tapi harapan masyarakat juara dunia. Akhirnya beliau kasihan. Cari pemain-pemain, bule-bule yang ngerti Indonesia atau enggak, semua dinaturalisasi. Tapi sebuah usaha, pro dan kontra. Endingnya apa? Juara dunia. Biarpun gagal, ya wajar. 1, 2, 3-nya nggak jalan.